Wahai Nabi, kata Allah, hendaklah kau perintahkan, kau wajibkan akan isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimat seluruh alam ini, supaya mereka memakai jilbab-jilbab ke atas kepala mereka, tudung sampai ke bawah dada-dada mereka. Nah, yang ini di atas pakaian dah, bawah ada baju dah, di atas kepala hendaklah mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka apabila kita nak memahami Al-Quran, kita perlu memahami Al-Quran berdasarkan kefahaman orang Arab di zaman Al-Quran itu diturunkan. Menjadi apa yang menjadi peliknya adalah ketika mana kita boleh katakan 1400 tahun orang Arab faham bahawasanya menutup kepala itu adalah satu kewajipan. Tiba-tiba hari ini orang kata tak wajib. Sebenarnya mereka silap faham. Mereka mencari makna menutup rambut. Memang tak jumpa lah tutup rambut. Sebaliknya, Al-Quran bercerita tentang khimar. Al-Quran bercerita tentang jilbab. Yang mana orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada tuan-tuan sekalian, khususnya yang menonton channel ini di Santri Kampung TV dan pada umumnya umat muslim semuanya, mari kita selalu ingat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan cara berselawat kepada beliau dimanapun kita berada dan beraktivitas apapun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama beliau, dan bersama-sama beliau di bawah benderanya beliau mendapatkan syafaat dan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan mereaksi sebuah video tentang masalah tudung bagi wanita. Apakah betul di dalam Al-Quran itu memakai tudung bagi wanita itu wajib atau gimana? Kita lihat dari pendapat dari Ustadz Azharistus, Ustadz Haji Hidayat, dan Ustadz Abdul Somad dan Dr. Rozami. Apakah dari ulama-ulama ini ada perbedaan pandangan? Tidak membuang masa, jom kita play bersama. Let's go. Dalam Quran suruh tutup rambut, suruh tutup aurat. Sebab dia kata orang perempuan tak wajib tutup rambut, tak wajib tutup kepala. Kerana dalam Quran suruh tutup Angry Bird saja dengan karipap. Faham? Jadi makna kita orang puang muslimat, Indo, Mok Cimah, Mok Ni, Mok Nuk, Mok Long, wajib pakai fender saja. Tak wajib pakai kain. Menurut sabar nak mok kita pakai luar dalang, nak tubik luar jalan ini. Nak tak mok kita pakai luar dalang aja. Malu tak kita? Ada. Mau nak ikut libera, nak ikut orang sesat. Okey, dalam Quran ada ke tak? Ada. Dia mana orang libera kata tak ada? Kerana tugas mereka itu mendatangkan kesangsian dalam hati umat Islam. Tugas mereka nak menyesatkan umat Islam. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kata Allah, hendaklah kau perintahkan, kau wajibkan akan isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimat seluruh alam ini, supaya mereka memakai jilbab-jilbab ke atas kepala mereka, tudung sampai ke bawah dada-dada mereka. Nah, yang ini di atas pakaian dah, bawah ada baju dah, di atas kepala hendaklah mereka meletak jalabib. Faham? Jalabib jamak bagi jilbab, tudung-tudung yang daripada atas kepala labuh sampai ke bawah dada-dada mereka. Nah, yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, terbeza daripada perempuan-perempuan kafir dan hamba-hamba orang dan perempuan-perempuan jahiliah. Dan mereka tidak lagi diganggu setelah mereka memakai pakaian yang labuh, yang tidak menampak lagi batang tubuh mereka itu. Jelas lagi. Ada tak dalam Quran? Jelas ya. Jelas ya. Itu ayat Quran ke komik Raja Rimba? Nampak?
kulli azwajika ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, perintahkanlah, li azwajika, bagi semua isterimu, nampak, wa banatika, semua puteri-puterimu, wa nisa'il mu'minin, sekalian perempuan-perempuan yang beriman. Apa Tuhan suruh? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletakkan jilbab yang labuh daripada kepala lebih daripada dada-dada mereka itu. Suruh tutup aurat lah tu. Ada. Jadi jelas mereka ini adalah pembohong, pendusta. Al-kazibu yajiru ilan nar. Pendusta tempat dia neraka. Iyyakum wal kaziba, hati-hati, takutlah, jaga-jagalah daripada pendustaan, lebih-lebih lagi zaman kita ini. Nampak? Ini masalahnya apabila kita mentafsir Al-Quran jauh daripada kaedah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka apabila kita nak memahami Al-Quran, kita perlu memahami Al-Quran berdasarkan kefahaman orang Arab di zaman Al-Quran itu diturunkan. Menjadi apa yang menjadi peliknya adalah ketika mana kita boleh katakan 1400 tahun orang Arab faham bahawasanya menutup kepala itu adalah satu kewajipan. Tiba-tiba hari ini orang kata tak wajib. Sebenarnya mereka silap faham. Mereka mencari makna menutup rambut. Memang tak jumpa lah tutup rambut. Sebaliknya Al-Quran bercerita tentang khimar. Al-Quran bercerita tentang jilbab, yang mana orang Arab di zaman itu memahami bila disebut perkataan khimar, maksudnya mesti ditutup, dilitup kepala wanita itu. Dan juga bila disebut tentang jilbab, maksudnya jilbab ini menutup keseluruhan tubuh wanita. Seolah-olah macam dia mencari literal. Tak, sebenarnya Al-Quran telah menyebutkan perkataan khimar dan jilbab, yang mana kedua-dua perkataan ini merujuk kepada menutup tubuh wanita keseluruhannya kecuali muka dan pergelangan tangan, yang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Okey. Jadi salah lah apa yang diperkatakan tu. Itu tafsiran yang tidak tepat. Kalau saya sebutkan ialah bila mencari maksud, bila kita mencari ayat yang kata kena tutup rambut, memang kita tak jumpa. Tetapi ayat Al-Quran yang bercerita tentang khimar ada. Ayat Quran yang bercerita tentang jilbab ada. Yang mana jilbab dalam bahasa Arab merujuk kepada menutup keseluruhan badan. Bila disebut tentang pemakaian ini, sebenarnya ayat Quran yang menyuruh wanita menutup aurat ini sebenarnya pun menyalahi adat. Kerana sebelum itu wanita di zaman jahiliah membuka dada-dada mereka, maksud belahan dada tu nampak, ditunjukkan. Ketika ayat ini turun, Allah memerintahkan semua wanita untuk menutupkan rambut mereka, menutup kepala mereka dan menutup belahan dada. Dan memakai pakaian khimar yang menutup sehingga menutup belahan dada. Maksudnya ayat ini juga turun dalam keadaan dia menyanggahi adat. Maka saya boleh katakan dalam isu menutup aurat ini kita tidak memandang kepada adat dan suasana, tetapi kita memandang kepada perintah yang jelas daripada Allah Azza wa Jalla, supaya orang perempuan ketika memakai pakaian yang menutup aurat ni, tutup kepala, tutup keseluruhan badan, pakai longgar dan tidak nipis dan tidak jarang, maka lebih mudah untuk dia ini dihormati dan tidak diganggu. Dan tidak firman wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dia kata Allah sebelumnya wala yubdina illa ma zahara minha, dia jangan menampakkan. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kain, tutup kepala, tutup leher, tutup lengan, tutup kaki, mesti kainnya lapang, jangan sempit sampai paha menjerit. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil pakai jilbab, pakai hijab. Jangan sampai dia terbiasa pakai celana pendek. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Bapaknya rajin tarawih, bapaknya khatam 30 juz, bapaknya sholat tahajud, emaknya berjilbab panjang, anak gadis dibiarkan celana pendek, maka dia tetap akan dituntut. Kullukum ra'in,
Setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya pakai celana pendek, dia diam aja. Pak Haji, anak Pak Haji pakai celana pendek, kurang pendek lagi. Ustadz Somad enak saja bicara begitu. Ustadz Somad ngomong begitu kan karena tak punya anak perempuan. Betul. Anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan. 2 orang keponakan kemanakan nambo perempuan. Wajib pakai hijab, wajib pakai baju panjang, wajib menutup aurat. Kalau mau datang ke rumah ambo, ikut aturan ambo. Lebih baiknya benci pada ambo di dunia daripada nanti di akhirat ambo dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mau dikatakan keras silakan, mau dikatakan radikal silakan. Gara-gara mulut manusia, biarlah mulut manusia ini berkata, anjing menggonggong kapilah berlari. Betul. Ya begitulah video reaksi hari ini. Kita telah mengaji bagaimana hukum memakai jilbab atau kerudung atau hijab ya bagi perempuan. Ulama yang 4 ini sepakat semuanya bahwa memakai kerudung itu hukumnya wajib, walaupun di dalam Al-Quran cuma ada kata perintah, tapi itu dihukumi wajib untuk menutup kerudung atau aurat. Ada yang sebagian dada, atau memang istilahul ulama ada yang bilang muka sama telapak tangan. Ya, itu kita monggo silahkan diskusi di kolom komentar bersama kami tentang masalah hukum-hukum Islam yang sangat menarik. Kita menambahkan ilmu kita sebagai umat Islam, menambah ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.